Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Amma ba'du. Baiklah, selamat datang di program baru Sekolah Islam Lazuardi Ideal GCS Purwakarta, yaitu Paradise, Pekan Aktif Ramadan bersama Lazuardi Ideal. Di dalam program ini ada berbagai kegiatan menarik seperti kajian seputar keislaman, menu berbuka sehat, dan olahraga di saat puasa. Untuk Paradise episode kali ini telah hadir kembali di tengah-tengah kita Kepala Sekolah Islam Lazuardi Ideal GCS Purwakarta, yaitu Teacher Maran Sutaria MPD, untuk bersama-sama mengkaji. Untuk Teacher Maran dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik para pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam program Paradise, di mana pembahasan kita kali ini terkait dengan makna Idul Fitri. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau bicara makna Idul Fitri, saya kira kita sudah tidak asing lagi ya, mengenal dan mendengar kata Idul Fitri. Lalu apa makna dari kata Idul Fitri ini? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau kita lihat, Idul Fitri ini terdiri dari dua suku kata, yaitu Id dan juga Al-Fitri ya. Nah, apa artinya Id? Id itu adalah bisa diartikan sebagai kembali atau maknanya hari raya. Nah, sementara Fitr itu artinya banyak sekali ya yang terkait dengan makna ini. Fitri adalah bisa diartikan sebagai fitrah yang berarti suci. Kemudian Fitri juga itu satu akar kata dengan kata fatoro atau iftar, di mana kita sering mengenal ketika menjelang maghrib biasanya ada iftar puasa, itu artinya berbuka, maknanya membuka ya. Nah, itu makna masih terkait dengan akar kata fitri tadi, kembali ke kesucian. Nah, jadi bisa difahami bahwa Idul Fitri itu sebuah harapan ya, sebuah harapan bahwa kita setelah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu bisa kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yaitu kembali kepada kesucian gitu ya. Karena manusia itu secara fitrah Allah anugerahkan fitrah kita itu fitrah kebaikan ya. Lalu kenapa manusia ada yang berbuat buruk dan sebagainya? Nah, itu ketika fitrahnya itu sudah ternodai ya, sudah dikotori oleh dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, dengan adanya bulan suci Ramadan ini adalah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, untuk mendapatkan kembali kepada fitrah itu kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara, yaitu dengan memperbanyak perbuatan yang baik, yang positif, dan menjauhi hal-hal yang tidak baik atau yang negatif. Nah, setelah itu baru kita akan mendapatkan kesucian.
Nah, jadi Idul Fitri itu bagaimana kita berupaya setelah puasa itu kembali kepada hal-hal yang baik, itu makna hakikinya ya. Walaupun mungkin sudah ada pergeseran gitu ya. Ada makna-makna yang lain yang seharusnya dimaknai seperti itu, kita kembali kepada hal-hal yang baik, tapi yang terjadi justru hal-hal yang kurang baik. Mungkin itu sebagai pengantar ya, makna dari kata Idul Fitri itu sendiri. Baiklah Teacher Maran, di sini kami punya banyak pertanyaan mungkin tentang seputar Idul Fitri. Mungkin salah satunya bisa saya tanyakan, apa sih atau makna apa yang harus kita pelajarin atau amalkan dari Idul Fitri tersebut? Ya, baik. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan dari makna Idul Fitri, bahwa kita harus berusaha selepas melaksanakan ibadah Ramadan itu kita selalu melakukan hal-hal yang baik. Menarik, ada satu ungkapan bahasa Arab yang mengatakan laisal id liman kana thawbuhu jadid ya. Jadi bukanlah Idul Fitri itu, hari raya itu tandanya dengan pakaian yang bagus gitu ya. Walakinnal id liman kana taqwahu yazid. Nah, Idul Fitri yang sesungguhnya adalah orang yang justru ketakwaannya yang bertambah, bukan dengan pakaiannya. Tapi bukan berarti pakaian yang baru itu salah ya. Kita sah-sah saja ya. Ketika seseorang memiliki rezeki yang cukup, kita bersukaria di saat Idul Fitri dengan mengenakan pakaian yang baru ya. Tapi itu bukan menjadi syarat utama, bukan yang substantif. Tapi yang penting tadi makna Idul Fitri itu bagaimana kita bisa menempa diri kita setelah puasa selama 30 hari itu ya, mengembalikan sisi kemanusiaan kita sesuai fitrah kita, yaitu fitrah kebaikan. Dan banyak sekali pendidikan moral yang bisa kita ambil dari puasa, karena memang setiap ibadah itu memiliki pesan moralnya ya sis. Misalnya bagaimana puasa itu mendidik seseorang untuk rendah hati, karena dengan puasa kita ini merasa makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga selepas puasa orang yang berpuasa itu diharapkan memiliki sikap rendah hati. Kemudian sikap moral yang lainnya, dengan puasa misalnya kita dilatih bagaimana kita memiliki empati kepada orang lain, kepada sesama, karena dengan puasa kita merasakan lapar gitu ya, maka kita akan berempati bagaimana kalau ada orang yang dalam kesehariannya itu laparnya bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi sehari-hari pun misalnya tidak memiliki bahan makanan yang cukup sehingga sering kelaparan. Nah, dengan puasa itu setelah selesai kita melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan, kita diharapkan memiliki sikap empati itu ya, dan banyak nilai-nilai yang lain yang kita dapatkan dari ibadah bulan puasa ini. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, benar gak sih teacher bahwa setelah Idul Fitri kita bakal kembali suci nih dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Nah, kalau semisalnya kita memiliki dosa yang tidak bisa diampunkan, apakah benar masih bisa diampunkan saat Idul Fitri? Kayak contohnya pernah ada seseorang yang mengatakan ke saya kalau dosa kepada ibu tuh kayak gak bisa dihapuskan. Apa bisa dihapuskan di Idul Fitri tersebut? Baik, nah ini pertanyaan menarik ya. Apakah dipastikan ketika seseorang sudah melaksanakan puasa maka akan diampuni segala dosanya, akan kembali suci? Nah, itu peluang itu ada untuk semua kaum muslimin, untuk semua kaum mukminin yang melaksanakan ibadah puasa, tentu berharap ingin seperti itu. Nah, tetapi harus diingat bahwa syarat dan ketentuan tetap berlaku gitu. Apa syarat dan ketentuannya? Ya, puasanya harus sungguh-sungguh. Jadi puasanya tidak hanya lapar dan haus saja, karena ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya, rubasyam ya, banyak orang yang berpuasa laisa min syamihi ilarju wal atos.
Jadi tapi tidak ada nilai apa-apa dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan haus saja. Nah, kalau puasa seperti itu belum tentu menjadikan seseorang menjadi bersih dosa-dosanya semuanya, toh puasanya pun hanya melahirkan lapar dan haus. Nah, makanya puasanya harus sempurna. Jadi puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi gue menjaga perilakunya, menjaga akhlaknya. Jadi puasa yang benar, yang sempurna bukan hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat materi, yang fisik, tetapi juga memperhatikan sisi-sisi batiniah dari puasa, termasuk akhlakul karimah. Nah, kemudian yang tadi, bagaimana kalau ada dosa yang sulit untuk diampuni, apakah Allah akan ampuni? Nah, kita tahu bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan seandainya manusia itu punya dosa sebanyak buih di lautan, kalau ia bertobat akan diampuni. Yang jelas sungguh-sungguh dalam bertobatnya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya, bagaimana supaya kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita dalam ibadah itu ada dua aspek ya. Ada ibadah yang mahdoh, yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ibadah yang kita lakukan melalui sesama manusia. Nah, ini mungkin yang terkait dengan pertanyaan ketiga, bagaimana ketika seseorang berdosa kepada ibunya. Nah, terkait dengan hakul adami namanya ya, bukan hanya dengan ibu, nah, dengan siapapun kita harus saling memaafkan terlebih dahulu, maka Allah akan mengampuninya. Nah, apalagi ini kepada seorang ibu, kita wajib meminta maaf dengan tulus. Nah, Allah akan mengampuni kalau kita betul-betul, apalagi di bulan Ramadan misalnya, ada orang tua yang tidak harmonis dengan anaknya, maka waktu itu kita manfaatkan, misalnya ada anaknya dan meminta maaf kepada orang tua, itu harus ya. Dan insya Allah kalau sudah minta maaf kepada orang tua, ridallah fi ridal walidain ya, keriduan Allah itu terletak pada keriduan kedua orang tua. Insya Allah kalau sudah kita meminta maaf kepada ibu kita ya, atau ayah kita, kedua orang tua kita, insya Allah Allah pun akan memaafkan. Dan sebaliknya, kalau kita minta maaf sama Allah tapi kita berbuat dosa pada sesama manusia, terlebih pada orang tua, ya Allah tidak akan memaafkan. Makanya ini dua-duanya menjadi penting. Kira-kira begitu. Jadi teacher, kan tadi kata teacher kita harus saling memaafkan ya, harus minta maaf dulu ke orang itu, maka Allah akan memaafkan kita kan. Nah, semisalnya saya memiliki teman atau kerabat atau orang yang kita kenal gitu, dulunya kita punya kesalahan sama dia tapi kita kehilangan kontak, jaraknya jauh, kita harus bagaimana tuh untuk minta maaf? Sementara orangnya sudah tidak ada gitu ya? Ya, sementara orangnya masih udah tidak ada. Ya, baik. Yang penting pertama ya, kita punya niat yang baik bahwa kita ingin meminta maaf kepada orang itu dan terus berusaha dengan berbagai cara. Adapun belum ketemu ya bukan berarti kita tidak berusaha untuk memohon maaf kepada orang tersebut, dan insya Allah itu di luar kendali kita termaafkan gitu ya, karena kita sudah ada niat ingin meminta maaf, hanya secara kondisi, waktu dan sebagainya belum memungkinkan. Dan ini juga mungkin yang perlu kita perhatikan dari makna Idul Fitri tadi ya, bahwa dalam Idul Fitri itu kita banyak hikmah yang bisa kita petik. Bahkan salah satunya di tradisi kita nih orang Indonesia, walaupun nama yang berbeda, tapi kalau dalam Islam itu ada terminologi ya, yaitu silaturahim atau silaturahmi. Kita tahu bahwa budaya kita kalau Idul Fitri, kalau yang jauh-jauh pasti mudik ke kampungnya, ke kampung halaman ya, sampai macet dan sebagainya ditempuh. Kenapa? Karena ingin bersilaturahmi dengan orang tua, dengan kerabat, dengan teman masa kecil barangkali. Nah, semangat inilah ada sisi positif dari kebiasaan negeri kita, adat ya, adat itu bahasa Arab adah, kebiasaan. Tapi itu kebiasaan yang baik dan itu terkait dengan budaya ini dengan momen Idul Fitri. Nah, itu
silaturahmi seperti itu kaitannya dengan pertanyaan tadi, supaya kita bisa saling memaafkan satu sama lain, sehingga lengkaplah setelah ibadah puasa itu kita memohon ampun kepada Allah dan memohon ampun kepada sesama manusia. Nah, dengan kedua hal ini mudah-mudahan kita berharap sesuai dengan doa biasanya di akhir Ramadan saat Idul Fitri itu, doa yang kita sampaikan adalah taqabbala minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Jadi kita berharap semoga Allah menerima puasa kita semua, ya, semua ibadah di bulan Ramadan ini dengan doa yang tadi gitu. Misalkan teacher nih, kita mempunyai unek-unek dan marah gitu loh sama seseorang. Nah, namun di saat Idul Fitri kita belum sempat saling memaafkan. Itu bagaimana ya? Ya, kita masih punya marah gitu ya, masih kesel sama orang itu, tapi kita ada niatan pada momen Idul Fitri itu ingin minta maaf. Enggak, maksud saya namun di saat itu kita belum sempat saling memaafkan pas di Idul Fitrinya, jadi lewat ke hari lain. Oh, ya, kalau sudah, yang penting tadi kembali kepada niat. Kita harus punya niat untuk saling memaafkan, ya. Kalau masalah harinya tidak terkejar misalnya di hari pertama gitu ya, kan masih banyak di hari-hari lain. Jadi intinya bukan dari harinya gitu kan, momen Idul Fitri. Yang penting tadi kembali kepada niat. Misalnya ketemunya seminggu setelahnya 2 hari gitu ya, itu tidak masalah. Apalagi kalau suasana sekarang kan tidak perlu harus bertemu secara fisik, ya. Mungkin malam takbiran sudah mulai ramai gadget kita berbunyi. Nah, banyak hal jalan untuk saling memaafkan. Kita belum bisa ketemu langsung, paling tidak melalui WhatsApp atau melalui telepon langsung, ya, video call, itu banyak hal. Tapi diupayakan dulu, ya, dan tidak harus menunggu Idul Fitri, ya. Maafkan ketika kita bersalah dengan siapapun, kita segera minta maaf sesegera mungkin. Itu yang terbaik. Baiklah, terima kasih untuk Teacher Maran atas pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton Paradise. Saksikan tayangan bermanfaat di video berikutnya. Saya Naili Zulfatul Jana, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.